Shalom jemaat yang terkasih, saat kita berperilaku dalam kehidupan, tentunya akan memberikan pengaruh bagi sesama kita. Pengaruh tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Dalam kehidupan kekristenan, kita pun mempunyai misi untuk memberikan dampak positif bagi sekeliling kita. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pelita di tempat yang gelap. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita sebagai anak Allah dapat membawa pelita yang menyala dimanapun kita berada? Apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk menjadi terang di kehidupan bergereja kita? Bersama saya Excel, inilah Warta Lisan minggu ini. Ibadah umum 1 dan 2 pukul 7.30 dan 10 pagi dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung timur lantai 1 dan 2 untuk kelas kecil dan kelas besar, dan gedung barat lantai 2 untuk kelas batita dan balita. Untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan rekaman ibadah siaran tunda dapat jemaat akses melalui YouTube GKI Kebonjati pada pukul 16.30. Klasis Bandung mengajak jemaat untuk ikut serta dalam kegiatan Persekutuan Wilayah Klasis Bandung. Jemaat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat hadir pada hari Rabu tanggal 13 Agustus pukul 6 sore bertempat di rumah keluarga Ibu Rahel Christine Tobing. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Kebonjati. Jemaat dan simpatisan, mari hadiri kegiatan Bina Jemaat Online. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Hariman Patia Nakota. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp Group Info GKI Kebonjati. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama menghadiri kebaktian rumah tangga yang akan dilayani oleh Pendeta Suryaman. Pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah keluarga Bapak Doni Agung Danardono. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat di Warta Jemaat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jemaat lansia, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan PA Lansia spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Hari Kamis, tanggal 21 Agustus pukul 9 pagi, onsite di GKI Kebonjati. Ayo jemaat lansia meriahkan kegiatan ini dan ikuti keseruannya. Jemaat sekalian, yuk ikut dan meriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di GKI Kebonjati. Akan ada beragam lomba seru dan kegiatan menarik yang bisa diikuti semua usia setelah ibadah selesai. Ayo ikut dan berpartisipasi. Sampai jumpa di perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di GKI Kebonjati. Merdeka! Mari rayakan bersama Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dalam ibadah syukur bersama Orkestra Exsultate Deo Sinfonietta dan paduan suara Efrata, Hosana, Ebenezer, dan Elkanah. Mari hadir dan bersyukur bersama atas anugerah Tuhan bagi bangsa kita. Lilin yang kecil dapat menyinari tempat yang gelap. Begitu pula dengan kita. Biarkan kita bisa menjadi pelita yang selalu menyala di setiap sisi kehidupan kita. Demikianlah Warta Lisan minggu ini. Saya bersama tim multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di GKI Kebonjati. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh mengangkat tangannya. Elisa, teman lama saya.
Selamat datang kembali Elisa. Selamat bergabung, selamat beribadah di tempat kami. Tuhan memberkati. Ada kenang-kenangan untuk Elisa. Ini adalah hendaklah pelitamu menyala. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Agus Gunawan. Beliau adalah pendeta tugas khusus Sinode Wilayah GKI Sinwil Jabar di BPK Penabur. Mari kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, sebuah pelita akan bermanfaat ketika ia tetap menyala, terlebih di tengah kegelapan. Demikian pula pelita hidup kita, terangnya harus terus terjaga, agar kita selalu siap sedia memancarkan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menyanyikan Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awan pusara dengan kasih-Mu. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerlah. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya bakar. Ibadah minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Akan memberikan berkat, doa berkat bagi anak-anak. Mari kita berdoa. Hari ini anak-anak akan belajar dari firman Tuhan. Mereka akan memuji nama Tuhan di sekolah minggu.
Kiranya Roh Kudus menolong para guru sekolah minggu supaya perjumpaan dengan Tuhan boleh terjadi dan anak-anak belajar semakin mengenal Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam proses belajar di sekolah minggu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sekolah minggu. Saudara silakan duduk. Umat yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil agar menjaga iman dan sikap hidup kita di mata Tuhan, yang tentunya akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, menjadi pelita yang tetap terjaga nyalanya tidaklah mudah. Ada kalanya pelita kita sedang redup, atau bahkan padam, karena kita kehilangan semangat, kehilangan gairah, ataupun kehilangan tujuan. Berbagai tantangan dan pergumulan berat seringkali memudarkan panggilannya. Tema ibadah kita hari ini, hendaklah pelitamu menyala. Kiranya kita diingatkan kembali agar tetap fokus pada panggilannya yang bernilai kekal di tengah penggembaraan kita di dunia ini. Umat yang terkasih, apapun yang sedang menjadi pergumulan bagi kita saat ini, mari kita datang kepadanya dan menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, kami menyadari terkadang pelita kami redup atau bahkan hampir padam. Kami berlelah, kami bersusah payah mengatasi berbagai pergumulan yang mencekam. Kami pun seringkali lengah dan menomorduakan Tuhan saat badai terasa berat sehingga kami lupa menjaga pelita kami. Ya Tuhan, ampuni kami, nyalakan kembali pelita hati kami, agar cahayamu, agar kasih-Mu dan agar karya-Mu yang agung terpancar dari hati kami kepada mereka yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lahir di
Umat yang terkasih, bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, yakinlah Allah yang Maha Pengampun berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua.
Terima kasih paduan suara Elkanah yang sudah mempersembahkan pujian, mengingatkan kita untuk selalu berjaga, menanti kedatangan Tuhan. Saudara, mari kita satu dalam doa. Sungguh seperti lagu yang kami dengar, tolonglah kami ya Tuhan supaya pelita kami tetap menyala. Tolonglah kami untuk selalu siaga untuk menyambut janji kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah pada waktu itu terjadi, kami siap menyambut dan merayakan kemenangan kami. Hari ini kami mau diteguhkan dan kami mau diajar dari firman Tuhan, supaya kami tetap memiliki minyak sehingga pelita kami tetap menyala. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya firman yang kami baca, yang kami renungkan, dalam pertolongan Roh Kudus boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Mari urapi hamba-Mu dalam keterbatasan, kiranya boleh menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan dan ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas 12
ayat 32 sampai 40. Lukas pasal 12 ayat 32 sampai 40. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga, berbahagialah mereka. Namun ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil kita, Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Oh, ada yang luar biasa ya. Boleh juga luar biasa hari ini ya. Saya mau berkenalan saudara dengan ada satu jemaat yang bergabung dengan kita dari GKI Cianjur, yaitu Cedric Augusta Hera Dadi. Apakah ada hari ini? Boleh berdiri? Nah, ini saudara, kita sambut nanti kalau selesai ibadah. Ini dari GKI Cianjur ya, atestasi ke GKI Kebonjati. Selamat datang, selamat bergabung. Semoga bisa bersama-sama melayani tempat ini ya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Nah saudara, hari ini tema kita adalah hendaklah pelitamu menyala saudara ya. Nah saudara, ada satu lagu ya. Lagunya ini sudah nyala. Boleh dibantu next. Lagunya lagu anak muda saudara. Bilangnya gini, mau dibawa kemana hubungan kita. Kok tahu ya lansia? Jika terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Nah, lagunya gitu saudara ya. Hari ini saudara, firman Tuhan mau mengajak kita juga bertanya. Yesus bertanya kepada saudara, mau dibawa kemana saudara hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah Anda punya hubungan istimewa nggak dengan Tuhan? Ini perlu dipertanyakan saudara ya. Biasanya kalau orang pacaran udah lama belum menikah-nikah ditanya kan, ini mau dibawa kemana? Ada kepastian nggak sih? Nah Tuhan juga tanya, saudara mau dibawa kemana hubungan saya dengan engkau? Kata Tuhan, apakah saudara punya hubungan istimewa nggak dengannya? Apakah saudara mengejar-ngejar pertama kali begitu dengan cinta, tetapi setelah menjalaninya kok biasa aja? Nanti siang ada baptisan saudara ya. Biasanya katanya orang Kristen tuh berhenti di baptisan, setelah itu kayak udah selesai saudara, nggak ngapa-ngapain. Nah saudara, apakah hubungan Anda dengan Tuhan Yesus hanyalah sekedar rutinitas minggu atau lebih dari itu? Kalau lebih dari hari Minggu berarti Senin sampai Sabtu saudara ada interaksi dengan Tuhan, betul nggak? Pertanyaannya, ada nggak saudara interaksi itu? Lalu bagaimana Anda mendefinisikan hubungan Anda dengan Tuhan Yesus? Seberapa komitmen Anda kepadanya? Seberapa saya mau ikut Tuhan?
dengan setia tentunya. Nah saudara, saya mencoba menggambarkan, katanya ada 8 tipe orang Kristen saudara ya. Saudara yang mana nih saudara ya? Ada yang pertama tipe penggemar. Penggemar itu orang Kristen yang kalau ke gereja pilih-pilih pendeta saudara. Bahkan dia pergi ke gereja lain karena ngejar pendeta itu. Ini tipe penggemar. Jadi yang dikejar bukan Tuhan Yesusnya tapi pendetanya. Itu tipe penggemar. Semoga nggak ada di sini ya. Ada yang kedua tipe pindah-pindah saudara. Dia bangga dengan istilahnya, saya mah GKK bukan GKI. Gereja keliling-keliling. Pindah terus kemana-mana saudara ya. Dah semua gereja juga sama. Sampai akhirnya dia bingung sendiri. Pengajaran mana yang benar, karena setiap gereja punya pilihan teologis yang berbeda saudara. Ada lagi saudara tipe pohoan. Lupaan. Dia lupa kalau dia orang Kristen mesti beribadah hari Minggu, udah lupa saudara, karena keseringan nggak ibadah. Dia lupa kalau orang Kristen mesti berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dia lupa kalau orang Kristen mesti mengabarkan Injil, kabar baik. Dia lupa kalau orang Kristen tergabung dalam gereja dan itu menjadi bagian untuk dia berperan serta di dalam gereja menjadi misi Allah. Dia poho saudara, pohoan. Nggak ke gereja, oh iya ya hari Minggu gitu ya. Oh iya ya saya Kristen ya, poho saudara kalau dia udah Kristen ya. Ada juga tipe pesugihan saudara Kristennya. Saya punya saudara, saya udah minta izin boleh cerita. Adik papi saya saudara ya, nggak pernah mau jadi Kristen. Tapi satu kali dia bilang saya jadi Kristen. Kenapa? Bener, jadi Kristen. Kemarin juga diinjili, ada yang makan di restoran. Ya, begitu datang omset naik. Tipe pesugihan saudara ya. Berapa tahun kemudian dicerita lagi udah pindah gereja. Kenapa? Yang ini lebih bisa membuat omset lebih naik gerejanya ini saudara. Tipe pesugihan gerejanya pindah-pindah ya. Ada lagi tipe pundungan. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit gak ke gereja lagi saudara ya. Dan sebagainya. Ada tipe pura-pura mengejar sesuatu. Biasanya cari jodoh saudara ya. Pura-pura ke gereja. Pura-pura datang. Ada yang dikejar di situ saudara. Yang berikutnya adalah tipe pemilik, udah lama di gereja, udah lama pelayanan, akhirnya kayak bos sudah di situ, merasa gereja menjadi miliknya. Tetapi yang jarang adalah tipe pengikut setia. Saudara sekali lagi yang jarang ini pengikut setia. Rick Warren mengatakan dalam bukunya Allah mau kita bertumbuh, tetapi jutaan orang Kristen tidak pernah bertumbuh karena memang dia tidak mau bertumbuh. Pertumbuhan itu tidak otomatis, dibutuhkan komitmen yang terencana. Saya mau ikut Tuhan, saya mau terus mengenal Tuhan secara pribadi. Orang kalau proses pacaran kan saudara akan terus mengenal siapa yang kita jalanin, apakah dia akan cocok nggak dengan kita. Maka perlu ada apel, mesti datang, jalan-jalan. Artinya saudara kalau saudara mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, nggak bisa saudara cuma 1 minggu sekali dengan beribadah. Dan ini dimulai dengan keputusan Yesus mencintai, memanggil saya dan saya merespon cintanya serta panggilannya. Dan ini menarik saudara ya. Jangankan mencintai Tuhan, mencintai orang yang kita cintai aja belum tentu bisa setia ya. Waktu pacaran kan sering katanya ngomong I love you, betul gak? Saya waktu pacaran juga sering, saya sayang kamu. Terus kalau belum jawab, kok gak jawab gitu kan. Kamu udah gak sayang ya? Udah dapet, udah nikah, kapan terakhir kita ngomong saya sayang kamu atau I love you sudah ke pasangan kita? Pernah? Ini ada satu cerita lucu saudara ya. Satu kali ada pembinaan para istri, ini kelompok kaum wanita di satu gereja. Kalau di gereja kita nggak ada kaum wanita ya. Pembinaan, bagaimana menjadi istri yang selalu disayang oleh suami. Lalu pembawa firmannya mengatakan hari ini keluarkan handphone Anda. Lalu disuruh semua ibu-ibu WA ke pasangannya. Isinya cuma gini, I love you, Pah. Atau saya sayang kamu, Pah. Lalu send, kata, udah jangan pakai apa-apa. I love you atau saya sayang kamu, send. Lalu setelah itu disuruh tukeran handphonenya saudara dengan pasangan, dengan orang di sebelahnya. Sambil nunggu jawaban suaminya. Ya. Dan ternyata saudara jawaban suaminya luar biasa. Yang pertama jawab kayak ABG aja mah,
jemuran jangan lupa diangkat katanya. Ada jawaban kedua, jawabannya begini saudara. Ada apa lagi sih mah? Nyerempet mobil lagi ya? Padahal cuma I love you Pak gitu ya. Yang ketiga, mama ini apa-apaan sih? Tanda tanya saudara. Lalu yang keempat jawabannya begini saudara. Gak ada lagi cinta-cintaan mah. Kali ini mama buat onar apa lagi? Jadi gak ada ampun. Ya. Yang kelima jawabannya cuma tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru. Ya, luar biasa nih. Yang keenam saudara jawabannya adalah, udahlah mah, gak usah basa-basi, butuh uang berapa lagi? Bayangin saudara ya, padahal cuma nulis I love you Pak gitu ya. Yang ketujuh menjawab gini, mama ngigo, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya saudara ya. Yang kedelapan ini curiga saudara. Terus terang aja mah, mama sebenarnya mau kirim WA ini ke siapa? Ya. Yang kesembilan dia jawab, sudahlah papa bilang kan jangan minum lagi mah. Dan yang terakhir yang paling keren menurut saya jawabannya saudara ya. Yang boleh next. Yang terakhir itu yang jawabannya paling keren. Maaf, ini siapa ya? Tapi yang terakhir ini menarik saudara, kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan demikian. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendakku itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Nah maka itu saudara, hari ini kita diingatkan satu ayat yang cukup menarik menurut saya dalam bacaan kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, Tuhan Yesus dengan jelas menegaskan hubungan macam apa yang ia ingin jalin bersama dengan Anda. Dan Tuhan gak mau menutup-nutupi atau berusaha memperhalusnya. Dan ia menyatakan dengan gamblang apa artinya saudara mengikut Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu itu yang akan menjadi pikiranmu. Apa yang ada di dalam hatimu itu yang akan terus engkau kejar. Nah pertanyaannya, ada gak Yesus di dalam hatimu? Apakah cintamu kepada Tuhan Yesus itu masih terus sampai hari ini itu Tuhan saya mau kenal Tuhan menjadi kenal lagi? Maka itu saudara, hari ini ketika saudara mengatakan saya menjadi pengikut Kristus, apakah ini sebuah keputusan atau sebuah komitmen? Kenapa saya bilang keputusan dan komitmen? Kalau keputusan, saya hanya memutuskan saya mau ikut Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saya punya komitmen. Sebab banyak orang saudara berhenti pada keputusan ikut Tuhan, tapi nggak punya komitmen untuk ikut Tuhan. Bahkan yang lebih serem itu ada yang orang yang udah rasanya mengenal Tuhan, bisa jadi dia halusinasi. Saudara, di dalam Alkitab ada satu tokoh, seorang Sanhedrin, namanya Nikodemus. Pada malam hari dia datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa malam hari? Karena dia nggak mau ketahuan oleh teman-temannya. Dia malu, dia takut. Sebab kenapa? Dia kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Dia memperhatikan Yesus. Ketika orang Farisi dan Sanhedrin lain mengatakan mencari kesalahan Yesus, tapi dia nggak mencari kesalahan Yesus. Dia datang kepada Yesus malam hari dan mengatakan begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus kagum. Dia mau belajar mengenal siapa dia. Kenapa? Karena tanda-tanda kerajaan Allah itu hadir dalam diri Yesus. Nah saudara, yang menarik adalah Yesus menjawabnya dengan begini saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia gak bisa melihat kerajaan Allah. Saya garis bawahi, kalau ia tidak dilahirkan kembali. Maka Nikodemus bilang, gimana saya udah tua bisa dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk ke rahim ibu saya? Ya, ini Nikodemus jawabnya gini, bagaimana mungkin dilahirkan kalau ia sudah tua? Bisa nggak ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dan di situ Yesus saudara mengajar kepada Timotius tentang artinya dilahirkan kembali itu. Dilahirkan kembali itu adalah bagaimana saudara terus belajar untuk mengenal Tuhan. Sebab pada akhirnya Yesus mengatakan, engkau pengajar Israel, tapi engkau nggak ngerti hal-hal ini. Saudara, Yesus mau mengatakan yang sama. Saudara menjadi Kristen, tapi saudara kadang-kadang tidak mengenal
siapa yang saudara sedang ikuti. Bahkan saudara tidak mau untuk mengikuti apa yang dia minta. Maka di situ saudara, kalau kita belajar dari tokoh Nikodemus, Nikodemus siap. Nikodemus siap membawa hubungannya dengan Yesus ke tingkat yang lebih lanjut. Namun sekali lagi tidak mudah, saudara. Sebab Nikodemus bisa kehilangan posisinya di Sanhedrin dengan menjadi pengikut Tuhan. Artinya ada harga yang harus dibayar dan itu mahal sekali harganya. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nikodemus saya bayangkan sedang berusaha untuk menaruh Yesus itu dalam hatinya. Tapi dia juga ada posisi yang barangkali kalau saya ketahuan ini sebagai Sanhedrin, dewan tertinggi dalam agama Yahudi, dia bisa saja dikeluarkan atau bahkan dihukum. Maka itu saudara, mengikut Tuhan memang tidak mudah. Akan ada banyak hal yang dikorbankan jika seorang menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Yesus sendiri mengatakan sebelum dia disalib, dunia akan membenci engkau karena namaku. Sebab engkau bukan dari dunia ini. Tapi Yesus juga mengatakan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Dan akhir zaman itu kita pahami saudara sebagai kedatangan Tuhan kembali untuk memberikan kemenangan kepada kita. Maka bagaimana seharusnya saya membangun hubungan saya dengan Tuhan? Mau dibawa kemana hubungan saya dengan Tuhan? Tuhan Yesus menegaskan dengan jelas saudara Tuhan Yesus menegaskan saudara di ayat 31 sebenarnya harusnya kita baca. Carilah dahulu kerajaannya dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Carilah dahulu kerajaannya dan itu semua akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau kita mencari kerajaan Tuhan, ayat 32 mengatakan yang tadi kita baca, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dari awal Tuhan sudah mau kasih itu, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah sekali lagi kita setia? Seorang bapak gereja bernama Aurelius Agustinus hidup di tahun 300-an, saudara. Dia mengatakan satu kali dalam bukunya begini, satu refleksi saudara ya, yang cukup menarik menurut saya yang harus kita refleksikan sama-sama. Dia mengatakan, apa yang sesungguhnya ku cintai ketika aku mencintai Allah? Apa yang sesungguhnya ku cintai ketika aku mencintai Allah? Apa yang sesungguhnya ku cintai ketika aku berkata aku sayang Tuhan? Saudara, ketika saya bilang kepada pacar saya cinta kamu, apa sebenarnya yang saudara cintai dari dia? Penampilannya kah? Kebaikannya kah? Cantik kah? Atau cakep kah pacar saya itu? Jadi Allah mengatakan, apa yang aku cintai ketika aku berkata aku mencintai Allah atau aku sayang pada Allah. Saudara, mencintai Allah secara kualitatif begitu berbeda dengan kita. Bagaimana mencintainya? Jadi ketika saya mengatakan saya mencintai Allah, bisa jadi apa yang saya katakan tentang mencintai Allah itu berbeda dengan ketika Allah mencintai kita, saudara. Pertanyaannya, apakah kita mencintainya karena kesembuhan yang kita harapkan darinya? Ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan? Apakah karena kita menyatakan berkat dan janjinya? Apakah mungkin mencintainya karena kagum dengan gagasan dan doktrin tentang Allah? Tapi Aurelius mengatakan itu semua bisa jadi bukan Allah. Maka itu kita bisa menjawab pertanyaan ini saudara dengan 1001 cara bagaimana kita bisa mencintai Allah. Dan ketika kita mengaku mencintai Allah, mestinya Aurelius Agustinus mengatakan, bertanyalah siapa dan apa sebenarnya yang sedang saya cintai. Maka ketika dibawa kemana hubungan ini, saudara, Agustinus dalam bukunya itu menarik. Dia mengatakan begini, saudara. Aku tidak bisa melihat Allah selain melihat semua yang kulihat. Maksudnya apa? Ketika saya melihat dunia itu indah, oh ini Allah ya. Tapi dunia itu menjawab, itu bukan Allah. Itu ciptaannya. Ketika melihat laut, oh indah ya laut. Oh itu Allah, oh itu bukan Allah. Itu ciptaannya.
Maka Agustinus mengatakan, aku nggak bisa lihat Allah selain melalui semua yang kulihat. Memang kita bisa melihat Allah melalui ciptaannya, tetapi aku tahu bahwa semua itu bukan Allah. Aku harus selalu mengatakan bahwa hanya Allah yang aku cintai, walaupun tidak mungkin mencintai Allah tanpa mencintai yang kelihatan itu. Memang bahasa Agustinus luar biasa, tapi maka itu saudara, kalau saya terjemahkan, kalau Anda mencintai Allah bukan berarti cinta itu karena hal-hal seperti berkat, kekayaan, kesehatan, janji kesembuhan yang membuat kita mencintai Allah. Semuanya itu adalah alat dan sarana yang membuat kita lebih tahu, untuk kita lebih mengenal dan dekat kepada Allah. Itu cuma sarana, saudara. Maka itu dalam bacaan kita hari ini Yesus menyatakan secara radikal dalam ayat 33 dan 34. Dia mengatakan begini, saudara. Tuhan mengasihi kita tanpa semua embel-embel yang dipentingkan manusia. Kalau kita mencintai Allah karena berkat, karena kekayaan, karena ada kesembuhan yang kita minta gitu kan, kadang-kadang begitu. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kita tanpa semua embel-embel yang dipentingkan manusia. Dia tidak mencintai Anda karena status sosial Anda. Dia mencintai Anda bukan karena Anda punya kecakapan tertentu dan sebagainya, saudara. Demikian juga sebenarnya seharusnya kita mencintai Allah yang tidak ditempel dengan berbagai atribut keagamaan, doktrin, denominasi gereja dan sebagainya. Sebab itulah, saudara, kunci bagi kita untuk memahami alasan kenapa Yesus mau jadi manusia. Dia mencintai kita. Dan dia nggak pilih siapa yang dicintainya. Dia pilih semuanya tanpa status. Maka saudara, di situ Yesus ingin menegaskan kepada kita, memang aku terlalu jauh, tetapi sekarang aku hadir menjadi sangat dekat dengan engkau. Engkau sedang mencintai bukan sesuatu yang tidak kamu kenal. Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dia menjadi manusia, dia dekat dengan kita. Maka Yesus mau mengajak kita, maka cintailah aku apa adanya, dengan atau tanpa berkat sekalipun. Cintailah aku dengan atau tanpa kekayaan apapun. Mulailah bukan karena saya dapat berkatnya, dapat kekayaan, tapi cintailah Tuhan karena Dia mengasihimu. Dan inilah yang disebut dengan relasi intim kita dengan Allah, yang diilustrasikan melalui hamba yang menanti-nanti tuannya dengan sikap seperti tertulis dalam tadi ayat 35, saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya apa? Kalau pinggang berikat itu dia mau melayani Tuhan, saudara. Apapun situasinya. Dan dia tetap menyala cintanya meskipun berkatnya tidak hadir. Maka itu Yesus mengatakan hati-hati, banyak kemelekatan yang membuat Anda jauh dari Tuhan. Dan kalau itu terjadi, Yesus mengatakan dengan keras, jualah segala milikmu, berilah sedekah. Buatlah pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Harta di surga yang tidak habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak lengat. Jangan melekat pada berkat, harta dan apapun. Itu memang berkat Tuhan yang hadir, Tuhan hadirkan buat kamu. Tapi jangan itu yang membuat kamu merasa aman. Kalau itu mengganggumu, merusak hubunganmu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan jualah itu. Dalam bagian ayat yang lain lebih tajam lagi, saudara. Kalau matamu membuat engkau tidak masuk kerajaan surga, cungkillah, buanglah itu. Artinya nggak ada yang lain. Yesus mau relasi yang intim. Saudara menjadi hamba yang mengikat pinggang Anda dan terus menyalakan pelita sampai kedatangan Tuhan itu. Maka itu saudara, hari ini dalam tema hendaklah pelitamu menyala, bukan soal bagaimana menyalakan pelita. Tapi hari ini ditanyakan kembali, mau dibawa kemana hubungan saudara dengan Tuhan? Sejauh mana saudara sudah mengenalnya? Sejauh mana saudara masih mencintainya? Sejauh mana saudara sekarang ini masih mengikat pinggang saudara? Ketika nanti Tuhan datang, bukan kita mau melayani Tuhan, yang lebih dahsyat lagi karena Tuhan mencintai kita. Saudara tadi baca, Tuhan mengikat pinggangnya. Dia melakukan seperti dalam Yohanes 13, membasuh kaki kita, melayani kita, menyambut kita sebagai kesayangannya, saudara. Maka itu saudara, hari ini diingatkan tidak ada iman tanpa komitmen.
Kalau saudara sudah jadi Kristen tapi belum punya komitmen untuk mengikat pinggang dan menyalakan pelita itu, maka itu belum jadi iman. Dan itu Yesus katakan hari ini tidak ada tawar-menawar. Kalau itu mengganggu Anda, jualah itu. Beri sedekah, fokuslah pada sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Dan tidak ada kata mundur. Apapun yang sedang Anda alami hari ini gak ada kata mundur. Bahkan Tuhan sebenarnya dalam konteks ini jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan itu, maka akan ditambahkan semuanya itu kepadamu. Dan gak boleh ada penyesalan, saudara. Memang ikut Tuhan sejak awal dikatakan tidak mudah. Jadi gak boleh ada penyesalan. Udah melayani banyak yang nyesal kadang-kadang, saudara ya. Ya memang melayani itu tidak enak. Melayani itu tidak mudah. Dan Tuhan juga menjalani itu, saudara, dalam peristiwa salib. Tidak mudah, tidak enak, tapi Dia mencintaimu. Dan cinta itu istilahnya dalam Latin itu omnia visit amor. Ya, cinta itu segala-galanya, saudara. Dan Dia menjalani itu. Maka itu hari ini saudara diingatkan, kalau bagaimana pelita itu tetap menyala, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Siap terus bekerja melayani Tuhan. Dan hendaklah pelitamu tetap menyala, cintai Tuhan. Terus untuk saudara ingin mengenal lebih lagi di dalam hidup saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, saudara. Tuhan akan datang. Dan ketika Dia datang, seharusnya Dia merentangkan tangannya buat kita. Dia memeluk kita dan mengatakan, baik sekali kau hambaku yang setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil, maka aku akan berikan engkau tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Atau saudara ketika Tuhan datang, Tuhan mengatakan, siapa kamu? Tapi Tuhan, saya selalu datang ke gereja. Iya, tapi siapa kamu? Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang pinggangnya tetap diikat untuk melayani Tuhan. Dan terus menyalakan pelitanya, mencintai Tuhan, apapun yang dia hadapi dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan dua pujian dari Kolintang dan anak-anak ya.
undang umat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sudah, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, kami sungguh bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus terus menyalakan pelita kami, menyalakan cinta kami kepada Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau tidak pernah putus asa dengan kami. Bahkan Engkau terus menaungi kami dengan banyak berkat yang boleh hadir. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kami boleh mencintai-Mu bukan karena berkat itu, tetapi kami mencintai-Mu karena kami tahu kami memilih yang terbaik di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk terus mengikat pinggang, bekerja melayani Tuhan. Tolonglah kami untuk menata berkat Tuhan dengan baik. Dan tolonglah kami untuk terus boleh berjaga, waspada, sampai hari di mana Tuhan boleh bersuka cita melihat kami setia. Hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi gereja-Mu GKI Kebonjati. Kiranya Tuhan boleh menolong dalam seluruh program yang dibuat. Kiranya program-program yang disusun ini boleh juga menolong kami semua untuk terlibat di dalam misi Allah bagi dunia ini. Berkati Komisi Anak, Pemuda, Remaja, Dewasa, Lansia, dan seluruh kelker juga pokja yang ada di gereja ini. Mampukan kami bersinergi, bersunhodos, berjalan bersama untuk boleh menghadirkan Kristus dalam setiap pelayanan kami. Sehingga perjumpaan setiap orang yang kami layani dengan Tuhan boleh terjadi. Dan mereka juga boleh merasakan kasih dan cinta Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat kami yang mungkin mengalami sakit hari ini, sedang dalam pemulihan dan pemeliharaan. Mereka merindukan kesembuhan ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan, Kau boleh memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberi kekuatan iman di tengah segala pergumulan yang mereka harus jalani. Berkati keluarga mereka dalam mendampingi, supaya sukacita, damai, sejahtera Allah yang melampaui segala akal tetap menaungi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka mampu membawa saudara mereka yang sedang sakit dalam pergumulan ini melihat Tuhan di dalam diri mereka. Berkati setiap orang yang mengalami pergumulan, baik dalam kehidupan, pekerjaan, pasangan hidup, merindukan anak, semuanya Tuhan boleh dengar. Dan Tuhan juga memberikan jalan terbaik, jalan keluar. Yang kami percaya semua yang berasal dari Tuhan adalah yang terbaik. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, supaya kebijakan yang diambil berdasarkan hikmat dari-Mu, yang membawa kepada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua orang yang hadir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tempat ini. Kami berdoa juga bagi situasi dunia, peperangan yang seringkali membuat banyak korban. Kiranya Tuhan juga boleh melunakkan hati para pemimpin bangsa, supaya kedamaian, damai sejahtera yang difikirkan bukan menaklukkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Seminggu ke depan akan ada banyak hal yang kami kerjakan. Kami tidak mampu kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami dalam setiap keputusan yang kami ambil. Biarlah itu semua berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang benar dan yang berkenan kepadanya.
sebagaimana difirmankan dalam surat 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa dan pengharapan. Ya Allah Bapa Surgawi, pencipta dan pemelihara alam semesta, di dalam kemurahan-Mu, kami menghampiri kekudusan-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang terus mengalir di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu sebagai bentuk nyata dari rasa syukur kami atas semua anugerah-Mu. Kuduskanlah persembahan kami, semoga berguna untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kiranya Engkau membuka mata hati kami, ajar kami untuk menebarkan kasih yang kami miliki kepada setiap orang yang kami jumpai tanpa membedakan perbedaan, supaya pelita kami terus menyala menjadi terang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sahabat yang terkasih, jadilah pelita yang menyala bagi Tuhan dan sesama. Berjaga-jagalah dan tetaplah teguh di tengah badai pergumulan hidup sekalipun. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Saya akan membacakan berkat dalam tradisi Fransiskan. Kiranya Allah memberkatimu dengan ketidaknyamanan, pada jawaban yang mudah, pada kebenaran yang hanya separuh, dan pada ketidakbenaran berwajah manis. Kiranya Allah merahmatimu dengan kemarahan, kepada ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi, serta kekuatan untuk bekerja demi keadilan, kebebasan, dan perdamaian. Kiranya Allah menganugerahimu air mata yang membasuh mereka yang terluka, tertolak, dan terasing. Dan kiranya Allah memberi kebodohan untuk percaya bahwa dunia ini masih dapat berubah, serta keberanian untuk melakukan apa yang tak lagi mau dilakukan oleh orang lain. Kiranya Allah Trinitas Maha Kudus merahmatimu, merengkuhmu, dan mencintaimu. Amin.